Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium. Semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Sangat disayangkan bagi sahabat-sahabat pemula yang khususnya yang baru memulai usaha ini, budidaya ikan nila sistem bioflok, dengan tidak menyimak videonya sampai habis, padahal selain apa yang kita ketahui, yang kita pelajari dari teori-teori yang ada, ini juga berhubungan dengan pengalaman kita di lapangan. Maksud kita di sini bahwa kegagalan orang lain tidak seharusnya kita sendiri yang harus mengalami untuk mengambil pelajaran dari sana. Oke lah, mungkin karena ada sebagian YouTubers dalam hal memberikan tutorialnya tidak sesuai yang diharapkan oleh banyak penikmatnya, sehingga berkesimpulan bahwa semua channel yang berbicara tentang budidaya ikan nila sistem bioflok itu sama, sehingga tidak berusaha untuk mengambil pelajaran atau pengalaman orang lain, informasi-informasi yang ada dari pengalaman orang lain, dengan menyimak sampai habis video sesuai dengan permasalahan yang ada. Olehnya itu kita berharap kepada sahabat konsorsium untuk bisa menyimak videonya sampai habis supaya bermanfaat untuk kita semua, tidak berarti untuk kepentingan Google AdSense untuk kita ya, karena itu Google AdSense hanyalah sebuah bonus. Berbagi pengalaman itulah yang lebih penting. Baik sahabat konsorsium, langsung saja kita bahas mengenai dua sebab pakan pelet tidak bisa memaksimalkan pertumbuhan ikan nila kita di kolam kita. Seperti yang kita amati selama ini, beberapa siklus yang lalu sampai dengan hari ini, kita mengambil kesimpulan dengan catatan-catatan yang ada per siklusnya. Kita berkesimpulan bahwa ada dua faktor eksternal. Sebelumnya kita sudah sering mengatakan bahwa pertumbuhan ikan nila melambat itu karena dari internalnya, artinya dari ikan itu sendiri dan air yang bermasalah. Tapi mengenai dua sebab pakan pelet tidak maksimalkan pertumbuhan ikan nila kita di lokasi kita itu, ini berhubungan dengan kita sebagai pembudidaya ikan nila sistem bioflok. Baik, penyebab pertama tidak maksimalnya pakan untuk pertumbuhan ikan nila kita meskipun memakai protein tinggi, yaitu satu, tidak disiplin dalam pemberian pakan. Maksudnya tidak disiplin di sini yaitu pemberian pakannya tidak terjadwal, berubah-ubah dan menyesuaikan dengan waktu senggang bagi para petaninya, terutama yang sahabat-sahabat konsorsium yang masih pemula, karena masih mencoba mencari peruntungan lain dengan menjadikan budidaya ikan nila sistem bioflok ini sebagai usaha sampingan, sehingga pemberian pakannya tidak teratur. Nah, inilah sebagai salah satu faktor eksternal, maksudnya dari kita sebagai pengelola atau petaninya tidak teratur dalam hal pemberian pakan. Perlu kita ingatkan kembali bahwa ikan nila kita itu merupakan makhluk hidup juga, sehingga
secara alami karena keteraturan pemberian pakannya, ikan kita akan bertumbuh sesuai yang kita harapkan. Itu sunatulahnya ya, bahwa pemberian pakan yang teratur akan memaksimalkan pertumbuhan ikan dibanding dengan pemberian pakan yang tidak teratur. Biasa jam sekian, besoknya berubah lagi, dan seterusnya. Jadi itu salah satu faktor penyebab pakan pelet tidak maksimal untuk pertumbuhan ikan nila kita. Sementara penyebab kedua pakan pelet tidak maksimal di dalam pertumbuhan ikan nila kita adalah pemberian pakan selalu berlebihan. Nah, ini berhubungan juga dengan kita sebagai pengelola atau peternak atau pembudidaya ikan nila. Artinya apa? Kita selalu beranggapan bahwa dengan memaksimalkan pemberian pakan itu akan serta-merta menyebabkan signifikan dengan pertumbuhan ikan. Wah, ini beda sahabat konsorsium. Maksudnya di sini secara alaminya, secara sistem yang dipakai yaitu sistem bioflok, di mana kualitas air itu sangat dipengaruhi oleh N atau nitrogen, amoniak, yang menyebabkan kualitas air bisa menurun, sehingga pakan yang diberikan kepada ikan nila kita itu tidak bisa lagi bekerja maksimal untuk pertumbuhannya karena metabolismenya akan selalu menyesuaikan dengan kondisi air. Nah, itu untuk kualitas air yang rusak karena disebabkan oleh pemberian pakan yang berlebihan. Pemberian pakan yang berlebihan akan menyebabkan kualitas air, sehingga energi yang didapatkan ikan dari pakan atau pelet, meskipun itu berprotein tinggi atau sudah difermentasi dengan cara apapun, akan menyebabkan pertumbuhan ikan tidak maksimal. Nah, ini sangat logis sahabat konsorsium. Salah satu contoh yang bisa kita berikan yaitu seringnya kita mengeluhkan tentang menurunnya nafsu makan pada ikan nila kita. Itu diakibatkan selain karena penjadwalan, keteraturan pemberian pakan, juga disebabkan oleh kualitas air yang menurun, sehingga nafsu makan ikan nila kita menjadi menurun. Nah, inilah secara ilmiahnya kita mau sederhanakan bahwa segala sesuatu yang seimbang seperti dengan vlog yang ada pada aquaculture kita, kolam atau bak kita, media kita akan memaksimalkan pertumbuhan ikan kita ke depannya sesuai yang kita harapkan. Baik sahabat konsorsium, jangan lupa bahagia. Terima kasih telah menyimak. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.